Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi Adiwaya di channel Ulesin Aja. Sudah lama saya tidak mengupload video karena kesibukan pekerjaan utama. Dan pada kesempatan ini saya bisa membuat video lagi. Pada video kali ini kita akan coba membaca file-file yang ada pada media penyimpanan eksternal. Dan bagaimana cara kita menggunakan media penyimpanan eksternal ini nanti di iPad maupun pada iPhone ya. Dengan hadirnya iPad OS 13 pada iPad dan juga iOS 13 pada iPhone, itu dapat memudahkan kita dalam membaca file-file yang ada pada media penyimpanan eksternal. Alat yang kita gunakan itu adalah Lightning to USB 3 kamera adapter ya. Dan perangkat yang dapat menggunakan adapter ini adalah tentunya perangkat-perangkat yang masih menggunakan port Lightning ya, seperti iPad maupun pada iPhone ya, seperti iPad 5 mini 5 ini yang saya gunakan ataupun pada iPhone ya. Dan sampai saat ini pun iPhone itu masih menggunakan port Lightning ya, sehingga kita bisa menggunakan adapter ini untuk membaca file-file yang ada pada media penyimpanan eksternal. Pada adapter ini itu ada port USB 3, itu digunakan untuk membaca atau mencolokkan media-media penyimpanan eksternal nanti di adapter ini. Dan juga ada port Lightning ya di sini. Port Lightning itu kita gunakan itu untuk mentenagai daripada media-media penyimpanan eksternal yang kita colokkan ke sini nanti agar dapat terbaca pada iPad ataupun pada perangkat iPhone ya. Oke, langsung saja kita coba apakah media-media penyimpanan eksternal yang saya miliki ini seperti hard disk dari Seagate, ini dari Seagate ya, dan juga pada WD, ini WD, atau SSD, dan flash disk ya, dapat dibaca oleh iPad mini 5 ini maupun pada iPhone nanti menggunakan adapter nih. Oke, mari kita coba ya. Pertama itu kita colokkan si adapter ini pada iPad mini, lalu kita coba mencolokkan pertama itu flash disk ya. Kita coba colokkan flash disk ini. Oke, ternyata keluar notifikasi ya. Kalau media penyimpanan eksternal flash disk merek Toshiba ini itu tidak dapat terbaca karena membutuhkan tenaga yang lebih ya. Maka kita coba mencolokkan kabel Lightning ini yang sebelumnya sudah kita colokkan ke charger ya, di power outlet ini. Kita colokkan ke adapter ini ya. Oke, lalu kita coba buka file, aplikasi file ya, pada iPad. Dan ini sudah hidup. Oke, sudah terbuka ya, sudah terbaca flash disk Toshiba ini di iPad mini 5 saya. Kita buka dia, lalu kita bisa melihat isi dari si flash disk ini ya. Dan kita dapat mengopi file dari iPad ke flash disk ataupun sebaliknya. Oke, sekarang kita coba membaca SanDisk ya, SSD ini. Kita colokkan kabel powernya. Kita lihat apakah dapat terbaca oleh iPad mini 5 saya ini media penyimpanan SSD menggunakan adapter Lightning to USB 3 kamera. Memang pada media penyimpanan seperti hard disk eksternal maupun SSD eksternal ini itu agak lama terbaca oleh adapter ini ya. Tapi kita lihat apakah dia dapat membaca atau tidak ya. Setelah kita tunggu beberapa saat, ternyata ini memang tidak bisa terbaca ya. Kalau kita colokkan langsung si SSD eksternal ini ke adapter ya. Oke, kita coba yang lain. Kita coba Seagate ya. Kita coba Seagate ini apakah dapat terbaca. Seagate yang ini kita coba ya. Apakah dapat terbaca? Lampunya sudah hidup ya. Oke, sudah hidup lampunya.
Oke, sepertinya tidak bisa terbaca. Kita coba yang lain. Kita coba itu Seagate yang satu lagi ya, yang hitam ini ya. Apakah bisa terbaca? Oke, lampunya sudah hidup ya. Sudah kedip-kedip ya. Kita tunggu dulu. Oke, ternyata tidak bisa terbaca juga ya oleh iPad mini 5 saya ini. Walaupun kita sudah mencolokkan kabel power ya ke adapternya, tetapi tidak bisa juga terbaca. Kita coba yang WD lagi ya. Kita coba yang WD, Western Digital ini. Apakah bisa terbaca juga di iPad mini 5 saya ini? Oke, sudah. Kita colokkan ke adapternya. Dan kita lihat. Lampunya juga sudah hidup ya. Kita tunggu dulu beberapa saat. Oke, setelah kita tunggu ternyata juga tidak bisa terbaca di iPad mini 5 ini ketika kita colokkan langsung ke adapter ya. Sekarang kita coba apakah menggunakan USB hub ini kita dapat membaca keseluruhan media penyimpanan eksternal ini ya. Ya, kita coba ya. Kita colokkan kabelnya. Ya, pada kabel USB hub ini itu ada USB, itu untuk membaca datanya. Dan juga ada itu USB untuk mentenagai dari si USB hub ini ya. Oke. Kita singkirkan ini dulu, kita pinggirkan. Kita colok datanya ke adapter ini ya. USB datanya kita colok, ini USB yang satu lagi ini ke power outlet atau ke charger ya. Oke, sudah kita colok. Sekarang kita coba yang Seagate ya. Coba hard disk eksternal Seagate ini kita colokkan ke USB hub. Oke, sudah terbaca ya. Lampunya sudah hidup. Kita lihat di iPad mini apakah USB ini bisa membaca hard disk eksternal. Oke. Sudah keluar ya. Ini sudah keluar. Ini kita bisa melihat isi dari hard disk eksternal Seagate ini. Sekarang kita coba untuk membaca Western Digital ini dengan USB hub ini. Kita baca secara bersamaan apakah bisa. Kita colokkan. Oke, lampunya juga sudah hidup. Ya, lampunya sudah hidup. Kita coba lihat apakah dapat membaca iPad mini 5 ini. Oke, sudah keluar juga ya. Ini sudah keluar. Kita bisa melihat isi dari hard disk eksternal WD Western Digital ini ya. Sekarang kita coba untuk membaca hard disk Seagate yang hitam ini ya. Seagate yang hitam ini apakah dapat terbaca secara bersamaan dengan menggunakan USB hub ini. Oke, kita colokkan. Kita tunggu. Lampunya juga sudah hidup ya. Oke, hilang semua ternyata di sini ya. Kita tunggu beberapa saat. Apakah mereka bisa membaca secara bersamaan. Dengan ketiganya kita colokkan ke USB hub ini. Oke, sudah keluar yang Seagate warna hitam. Oke, sudah keluar juga WD Western Digital dan sudah keluar juga untuk yang Seagate warna silver ya, ini ya. Ini isi folder dari hard disk eksternal Seagate warna silver. Ini isi dari hard disk eksternal di WD Western Digital, dan yang kedua ini adalah isi dari si hard disk Seagate yang hitam ya.
Oke, lalu kita coba untuk membaca si SSD ini. Menggunakan USB hub ini apakah dia bisa terbaca ya? Tadi kan tidak terbaca nih. Kita coba apakah dia bisa terbaca. Kita colokkan. Dan ternyata sepertinya USB hub ini tidak support untuk membaca si SSD eksternal ini ya. Oke, tidak bisa. Lalu kita coba membaca flash disk ini, tapi karena tidak cukup untuk keempat port ini kita pakai, kita mencolokkan USB flash disk ini, maka kita harus copotkan satu ya. Kita copot yang Seagate warna hitam, lalu kita colokkan flash disk. Oke, sudah hidup lampunya. My Passport tetap terbaca, yang untuk WD dan Seagate yang silver sudah terbaca, masih tetap terbaca ya. Kita nunggu dari flash disk, apakah flash disk ini bisa juga terbaca. Coba kita ulang lagi ya, atau dia tidak mau. Oke, sudah terbaca. Untuk yang flash disk ya, ini flash disk, sudah terbaca. Ini yang Seagate, warna silver, dan ini adalah WD ya. Oke, sudah terbaca semua. Sekarang kita coba membaca media penyimpanan ini di iPhone ya. Kita coba di iPhone. Oke, kita lepaskan kabel powernya juga. Oke, sekarang kita coba di iPhone ya. Kita coba di iPhone ini ya, kita colokkan si adapternya, lalu kita coba seperti tadi aja ya, kita coba yang flash disk dulu ya. Flash disk kita coba ya, kita colokkan ke USB pada adapter. Oke, keluar ya peringatannya ya, kalau Toshiba flash disk ini juga tidak bisa dibaca karena membutuhkan tenaga yang lebih ya. Lalu kita coba colokkan kabel lightning power ini ke port lightning pada adapter. Oke ya. Oke, kita buka aplikasi file. Oke, lalu kita lihat ya. Oke, sudah terbaca ya. Bisa dibaca oleh iPhone SE saya, folder isi-isi daripada flash disk Toshiba ini ya. Oke, mari kita coba untuk SSD ini ya. Oke, kita coba SSD, apakah dapat dibaca juga, atau memang tidak mau juga dia membaca ini. Tadi di iPad nggak mau ya dia baca SSD saya ya. Oke, sudah saya colokkan, lalu kita masukkan juga powernya, kita lihat. Oke, ternyata tidak mau juga ya. Tidak mau. Kita coba hard disk eksternal Seagate. Oke, Seagate yang warna hitam ya. Seagate warna hitam ini dulu kita coba ya. Apakah mau dia terbaca di iPhone. Lampunya sudah hidup ya. Lampunya sudah hidup. Tapi kayaknya tetap tidak kuat juga dia membaca ya. Oke, kita anggap aja ini sama semua ya. Maka kita coba apakah dengan menggunakan USB hub, hard disk eksternal ini dapat terbaca di iPhone saya juga. Oke, saya colokkan kabel USB datanya ke adapter ini ya. Oke, sudah, dan sini sudah dicolokkan langsung WD Western Digital dan Seagate yang warna silver ya. Dan kita coba colokkan
flash disk. Oke, sudah keluar semua ketiga-tiganya ya. Flash disk sudah terbaca, Western Digital sudah terbaca, dan Seagate juga sudah terbaca ya. Oke, ini ya. Oke, bagaimana kalau kita colokkan juga ini Seagate yang warna hitam ini ya. Oke, lampunya sudah hidup. Coba kita lihat di iPhone, apakah di iPhone juga sudah terbaca? Oke, sudah terbaca ya ketiga-tiganya. Perangkat media penyimpanan eksternal ini sudah terbaca ketiganya pada iPhone saya ya, menggunakan adapter Lightning to USB 3 ini ya. Tetapi ketika kita colokkan langsung itu ke adapter ini, baik itu di iPhone maupun di iPad, ternyata mereka tidak bisa terbaca ya. Tetapi ketika kita menggunakan USB hub, yang kita colokkan USB hub ini ke adapter Lightning to USB 3 kamera ini, bisa terbaca ya. Baiklah, kesimpulannya adalah tidak semua hard disk eksternal atau media penyimpanan eksternal itu dapat terbaca oleh adapter Lightning to USB 3 kamera ini ya. Tadi kita coba, kalau kita colokkan langsung beberapa media penyimpanan eksternal ini, itu tidak terbaca kecuali flash disk ya. Flash disk dapat dibaca oleh Lightning to USB 3 kamera ini. Tetapi ketika kita mencolokkan USB hub ke adapter ini, maka mereka bertiga ini dapat terbaca ya. Berempat lah ya sama si flash disk ini ya, kecuali SSD ini ya. Sepertinya memang ini tidak kompatibel kabelnya atau si SSD eksternal ini di USB hub ini ya. Karena untuk yang dua hard disk Seagate dan Western Digital ini tidak dapat terbaca kita colokkan langsung ke adapter ini, tetapi dapat terbaca ketika kita menggunakan USB hub ini. Baiklah, untuk adapter ini itu kalau bisa kita membelinya yang original ya, yang original, sehingga kita dapat membaca media-media penyimpanan eksternal ya, baik itu di iPad maupun pada iPhone. Dan untuk link yang punya saya ini nanti saya sertakan link pembeliannya di deskripsi ya, kalian bisa lihat. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, dan juga jangan lupa tekan lonceng agar dapat menerima info-info terbaru video dari saya ya. Oke, sampai ketemu lagi pada video-video berikutnya. Wassalam.